Perkenalkan, nama saya Clarissa Ninditya Cahya dengan NIM K1220021 dari kelompok penyaji 4 kelas A. Perkenalkan, nama saya Lovena Tasyah Dardelia dengan NIM K1220041 dari kelompok penyaji 4 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wisnuwardana dengan NIM K1220045 dari kelompok 2 penyaji keempat kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zanuar dengan NIM K1220049 dari kelompok penyaji 4 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nurul Muharromah dengan NIM K1220057 dari kelompok penyaji 4 kelas A. Perkenalkan, nama saya Sofia Nifah dengan NIM K1220075 dari kelompok penyaji 4 kelas A. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutiara Aziza dengan NIM K1220079 dari tim penyaji 4 kelas A. Pengertian dan contoh frasa. Menurut Ramlan, frasa mempunyai dua sifat, yaitu frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas unsur klausa. Maksudnya, frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek, lengkap, atau keterangan. Contoh frasa, di antaranya ada dua, yaitu frasa yang terdiri dari dua kata, seperti sakit sekali, kemarin pagi, di halaman. Yang kedua ada frasa terdiri dari tiga kata atau lebih. Pada frasa ini, untuk menentukan unsurnya harus diperhatikan adanya prinsip hierarki dalam bahasa. Misalnya pada frasa berikut. Yang pertama ada gedung sekolah itu. Unsur frasa tersebut bisa berupa gedung sekolah dan itu, atau bisa pula dari unsur gedung dan sekolah itu. Yang kedua, yang sedang membaca. Untuk frasa yang sedang membaca, yaitu yang dan sedang membaca. Tidak mungkin dari unsur yang, sedang, dan membaca, karena kata yang itu tidak pernah berkelompok dengan kata tambah. Frasa endosentrik dan eksosentrik. Yang pertama ada frasa endosentrik, yaitu frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Frasa endosentrik dibagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama ada frasa endosentrik yang koordinatif. Frasa ini terdiri unsur-unsur yang setara. Dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata dan atau kata atau. Misalnya, rumah pekarangan, suami istri, ayah ibu, pembinaan dan pembangunan, belajar atau bekerja, dan lain-lain. Yang kedua ada frasa endosentrik yang atributif. Frasa ini terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara dan tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau kata atau. Misalnya, pekarangan luas, buku baru, orang itu, sangat bangga, dan sedang belajar. Kata yang dicetak tebal seperti pekarangan, buku, orang, bangga, belajar, itu merupakan unsur pusat atau UP, yaitu unsur yang secara distribusional sama dengan seluruh frasa dan secara semantik merupakan unsur-unsur terpenting, sedangkan unsur lainnya seperti luas, baru, itu, sangat, dan sedang itu merupakan atribut. Yang ketiga ada frasa endosentrik yang apositif. Frasa ini merupakan frasa yang unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan kata atau,
tapi secara semantik unsurnya satu. Contohnya pada frasa Ahmad anak Pak Sastro sedang belajar. Unsur Ahmad merupakan UP atau unsur pusat, sedangkan unsur anak Pak Sastro merupakan aposisi atau AP. Contoh yang lain misalnya Yogyakarta, kota belajar, Indonesia tanah airku, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik merupakan frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsur-unsurnya. Misalnya pada frasa di dalam kelas, ketidaksamaannya dapat dilihat dari jajaran di bawah ini. Siswa kelas 1A sedang bergotong royong di dalam kelas. Yang pertama yaitu siswa kelas 1A sedang bergotong royong di. Yang kedua, siswa kelas 1A sedang bergotong royong dalam kelas. Selanjutnya yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa bilangan, frasa keterangan, dan juga frasa depan. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal ialah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal. Persamaan distribusi dapat dilihat dengan jelas dari jajaran ia membeli baju baru. Selanjutnya yaitu ia membeli baju. Frasa baju baru pada klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata baju. Karena kata baju merupakan kata nominal, maka frasa baju baru termasuk golongan frasa nominal. Secara kategorial, frasa nominal mungkin terdiri dari yang pertama, nominal diikuti nominal, artinya terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat dan diikuti oleh kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat atau atribut. Contohnya, rumah pekarangan, gedung sekolah, cincin emas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nominal diikuti verbal, yaitu terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat, diikuti kata atau frasa verbal sebagai atribut. Misalnya seperti mahasiswa lama, rumah baru, acara terakhir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nominal diikuti bilangan. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat, diikuti kata atau frasa bilangan sebagai atribut. Misalnya, petani 2 orang, telur 3 butir, sarung 10 helai, dan juga lain-lain. Yang keempat yaitu nominal diikuti keterangan. Maksudnya, frasa ini terdiri kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat, diikuti kata atau frasa keterangan sebagai atribut. Misalnya, orang tadi, koran kemarin pagi, dan juga lain-lain. Yang kelima yaitu nominal diikuti frasa depan. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat dan diikuti frasa depan sebagai atribut. Misalnya, kiriman untuk ibu, kereta api ke Surabaya, beras dari Delangu, dan lain-lain. Yang keenam yaitu nominal didahului bilangan. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai unsur pusat, didahului oleh kata atau frasa bilangan sebagai atribut. Misalnya, 6 penjahat, 2 buah sepeda baru, 10 ekor ayam, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh adalah N diikuti N. Artinya terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP diikuti oleh kata atau frasa nominal sebagai UP atau ATR. Contohnya, rumah pekarangan, gedung sekolah, cincin emas, dan lain-lain. 8. N diikuti V, yaitu terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP, diikuti kata atau frasa verbal sebagai ATR. Misalnya, mahasiswa lama, rumah baru, acara terakhir, dan lain-lain. 9. N diikuti bil. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP, diikuti kata atau frasa bilangan sebagai ATR. Misalnya, petani 2 orang, telur 3 butir, sarung 10 helai, dan lain-lain. 10. N diikuti ket. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP, diikuti kata atau frasa keterangan sebagai ATR. Misalnya, orang tadi, koran kemarin pagi, dan lain-lain. 11. N diikuti FD. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP, diikuti frasa depan sebagai ATR. Misalnya, kiriman untuk ibu, kereta api ke Surabaya, beras dari Delangu, dan lain-lain. 12. N didahului bil. Maksudnya, frasa ini terdiri dari kata atau frasa nominal sebagai UP, didahului oleh kata atau frasa bilangan sebagai ATR. Misalnya, 6 pejabat,
2 buah sepeda baru, 10 ekor ayam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu frasa verbal. Frasa verbal atau frase golongan V adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata verbal. Persamaan distribusi itu dapat diketahui dengan jelas dari adanya jajaran. Berikut adalah jajarannya. 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Kemudian, 2 orang mahasiswa membaca buku baru di perpustakaan. Frase sedang membaca dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata membaca. Kata membaca termasuk golongan V. Karena itu frase sedang membaca juga termasuk golongan V. Contoh lain, misalnya, akan pergi. Frasa akan pergi terdiri dari unsur akan dan pergi. Kata akan termasuk golongan kata tambah. Sedangkan kata pergi termasuk golongan V. Jadi, secara kategorial, frase tersebut terdiri dari T sebagai ATR diikuti V sebagai UP. Yang ketiga, frase bilangan. Frase bilangan adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan. Misalnya frase 2 buah dalam 2 buah rumah. Frase ini mempunyai distribusi yang sama dengan kata 2. Persamaan distribusi ini dapat diketahui dengan jelas dari jajaran 2 buah rumah dan 2 rumah. Kata 2 termasuk golongan kata bilangan. Karena itu, frase 2 buah termasuk golongan frase bilangan. Sedangkan kata rumah termasuk golongan kata penyukat. Jadi, frase bilangan tersebut terdiri dari kata bilangan diikuti kata penyukat. Di samping itu, juga terdapat frase bilangan yang terdiri dari kata bilangan disertai kata tambah. Misalnya, hanya 1, cuma 12, dan 10 saja. Kata cuma tidak lazim digunakan dalam ragam baku. Yang selanjutnya adalah frasa keterangan. Pada hakikatnya, frasa keterangan adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata keterangan. Misalnya, frasa tadi malam yang mempunyai persamaan distribusi dengan kata tadi. Persamaan distribusi itu dapat diketahui dari jajaran seperti berikut. Tadi malam Ahmad menghadiri pertemuan keluarga. Kemudian mempunyai hubungan atau persamaan tadi Ahmad menghadiri pertemuan keluarga. Dari pengamatan terhadap bahasa Indonesia diperoleh sejumlah kata keterangan antara lain kemarin, tadi, nanti, besok, lusa, sekarang, dan lain-lain. Beberapa contoh lainnya misalnya kemarin pagi, tadi pagi, nanti malam, besok sore, dan sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu frase depan. Frase depan adalah frase yang terdiri dari kata depan sebagai penanda diikuti oleh kata atau frase sebagai aksisnya. Misalnya, contoh yang pertama, di sebuah rumah. Frase di sebuah rumah terdiri dari kata depan di sebagai penanda diikuti frase sebuah rumah sebagai aksisnya. Yang kedua, dengan sangat tenang. Frase dengan sangat tenang terdiri dari kata depan dengan sebagai penanda diikuti frase sangat tenang sebagai aksisnya. Yang ketiga, sejak tadi pagi. Frase sejak tadi pagi terdiri dari kata depan sejak sebagai penanda diikuti frase tadi pagi sebagai aksisnya. Demikian tadi video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan mari kita diskusikan bersama. Dan apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.